bunuh Jokowi. Siap kita bunuh Jokowi. Masukkan dia dalam penjara. Tua bangka, bau kuburan, bau tanah. Semua niat jahatmu itu kan berbalik kepada dirimu dan semua antek-antekmu itu. Dasar kalian iblis. Baru mau relax buka TikTok, ya kan, mau happy nampak pula muka nenek ini. Paksalah awak stitchkan juga, ya kan. Nenek ini bilang, ya, nenek ini berorasi. Dia bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus nenek ini takbir Allahu Akbar 3 kali. Terus nenek ini bilang, yang kami cintai Bapak Amin Rais. Bapak Amin Rais pasti senyum-senyum, ya kan, karena merasa dicintai. Terus dia bilang, ketahuilah genderang perang telah dibunyikan, kita harus siap untuk ikut berperang. Allah sudah mengingatkan pada kita bahwa musuh nyata di Indonesia ini adalah pengkhianat bangsa yang bernama Jokowi. Siap menangkap Jokowi? Datanglah, ya kan, anak-anak bengak tuh. Siap masukkan penjara Jokowi? Oke, anak bengak lagi bersuara, siap. Mantap lah, Nek. Terus nenek ini mulai membaca surah At-Taubah, ya. Tapi nenek ini menerjemahkan sendiri surat At-Taubahnya, tidak sesuai terjemahannya dengan yang di Al-Quran. Nenek ini buat sendirilah, soalnya kan nenek ini yang punya kunci surga, nah kan, ayat-ayat Allah aja bisa dirubah sama nenek ini. Artinya dibilang nenek ini, ya kan, dia bilang kali ini saya akan menerjemahkannya, maksudnya terjemahkannya sendiri. Dia bikin di situ seperti yang kalian dengar videonya pertama. Titik-titik Jokowi, siapkan titik-titik Jokowi. Siap kita titik-titik Jokowi. Nanti kalau saya bilangkan seperti yang apa dibilangkan nenek ini, ya otomatis video saya ini dibisukan sama TikTok. Karena yang boleh bersuara seperti ini cuma anak-anak Abah. Ya buat TikTok adil lah sikit. Terus nenek ini bilang, perang sudah dipanggil dan Allah sudah menjanjikan kepada kita surga. Terus dibilang nenek ini, siap kita meninggal syahid? Saya sudah siap meninggal syahid untuk membela negeri ini, kata nenek ini. Sedih melihat aset-aset kita sudah habis, dibilang nenek ini. Nenek ini udah ketinggian gajinya, ya kan. Jadi sedeng. Ya. Terjemahan ayat Al-Quran aja bisa nenek rubah, ya Allah aja bisa nenek lawan. Ngeri kan nenek ini. Gak ada, Nek, ya kan. Anda bilang kan apa itu, Anda bilang Allah sudah mengingatkan kepada kita bahwa musuhnya tadi Indonesia ini adalah pengkhianat bangsa yang bernama Jokowi. Sejak kapan pula Allah mengingatkan kalian, ya? Allah itu tidak pernah mengingatkan seseorang itu untuk membenci orang lain. Allah juga tidak pernah mengajarkan kita umat Islam ini untuk memberontak kepada pemimpin yang sah. Jadi nenek janganlah nenek jual-jual ayat Al-Quran tuh. Jangan jual-jual agama, Nek. Nanti nenek yang susah. Amin Rais pula nenek berkawan. Ya, kayak gini lah nenek, sedeng sama Amin Rais. Berguru, Nek, sama ustadz-ustadz yang mempunyai ilmu agama, yang membuat nenek jadi lebih baik. Gak usah ajak orang perang. Indonesia ini gak ada perang, Nek. Indonesia ini negara aman dan damai. Cuman anak Abah aja yang sibuk kali tiap hari ribut, ya kan. Tiap hari bikin kerusuhan hanya untuk menaikkan Abah menjadi wakil presiden. Udahlah bilang aja sama Abah, istirahat rumah, duduk-duduk manis saja, jalan-jalan. Bilang sama Abah, dibawanya kalian healing semua. Karena kalian semua ini udah sedeng. Terus masalah aset, Nek. Aset nenek bilang sudah habis. Aset kita tuh tambah banyak, Nek, bukan habis. Kan dengarkan Amin Rais. Aset kita bertambah, nih. Freeport sahamnya udah bertambah dari 9% jadi 51. Ya kan? Udah dikembalikan kepada negara. Rokan Mahakam, Nek, proyek raksasa. Ya, itu udah dibalikkan sama Pertamina. Dulu dikuasai asing. Itu kan aset. Hilirisasi.
Smelter-smelter yang sudah dibuat. Jalan dari Sabang sampai Merauke, itu aset Nek. Nenek pakai juga kan jalan tuh. Ya, jadi berhentilah Nek. Nenek ini sengaja nih diundang orang ini untuk berbicara seperti ini karena kan dia sudah nenek-nenek, dimaklumi orang. Banyak orang bertanya ya, kenapa orang-orang seperti ini tidak diamankan oleh pihak yang berwajib? Ya, jawabannya sebenarnya sederhana. Ini menurut pendapat saya. Kenapa orang seperti ini tidak ditangkap? Orang ini ya yang membuat keributan di negara Republik Indonesia ini, kelompok Amin Rais dan kawan-kawan menginginkan ya agar Bapak Jokowi marah. Jadi segala cara mereka buat. Kalau seandainya ya Bapak Jokowi marah dan diperintahkan untuk menangkap orang seperti ini, ya terutama kayak nenek ini, seharusnya kan nggak bisa ditangkap nih. Mereka Amin Rais dan kawan-kawan mempunyai alasan yang kuat untuk mengajak mahasiswa berdemo dengan alasan demokrasi, ya, hak mengkritik, hak berbicara. Padahal mereka ini demokrasinya sudah kebablasan, bicaranya sudah kebablasan. Tapi mahasiswa mana peduli, yang penting cuan. Ya, makanya Pak Jokowi sudah tahu taktiknya mereka ini. Kan banyak yang bertanya kenapa tidak ditangkap. Bukan tak mau ditangkap, tambah ribut. Itu yang mereka mau. Jadi ngapain ditangkap? Pak Jokowi tidak akan terpancing amarahnya, karena Pak Jokowi sudah tahu kebusukan dari semua orang ini. Apalagi Pak Jokowi sudah mau selesai masa jabatannya dan akan melantik presiden baru, yaitu Bapak Prabowo dan wakilnya Gibran Raka Buming Raka. Pak Jokowi hanya menginginkan kedamaian di negara Republik Indonesia ini. Jadi buat kita para pecinta Pak Jokowi, ya, jangan pertanyakan kenapa tidak ditangkap. Ya karena yang sudah saya bilang tadi, mereka menginginkan itu supaya Indonesia ini lebih gaduh lagi. Mereka menginginkan mereka ditangkap, berdemo besar-besaran, berlandaskan demokrasi yang kebablasan sebenarnya. Ya, jadi biarkanlah nenek ini bicara suka-suka dia, Amin Rais and the gang bicara suka hati dia. Kita kawal Bapak Jokowi sampai selesai masa jabatannya, dan kita kawal pelantikan Bapak Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka menjadi presiden dan wakil presiden di negara Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan, saya berharap ya, mudah-mudahan Pak Prabowo ataupun yang terdekat dengan Pak Prabowo melihat video ini. Saya pribadi sebagai salah seorang pendukung Bapak Prabowo meminta nanti kalau Bapak sudah menjadi presiden, tolong Bapak buatkan undang-undang yang tegas. Barang siapa yang menghina pemimpin di negara Republik Indonesia ini, baik presiden maupun wakil presiden, tolong bikin undang-undangnya lebih tegas lagi. Siapapun boleh melaporkannya dan bikin hukumannya seberat-beratnya biar ada efek jerah. Sepertinya sudah mulai nyata fitnah Dajjal di muka bumi Indonesia ini. Astaghfirullahaladzim. Wahai para pembenci, mohon kesadarannya. Jangan engkau taburkan fitnah di muka bumi Indonesia ini kepada seorang pemimpin yang sudah banyak melakukan kebajikan untuk negeri ini. Mohon Anda bertobatlah sebelum Anda terlambat. Sekali lagi, buat para pembenci, jangan sesekali Anda itu menjual nama-nama Tuhan dan ayat-ayatnya. Mohon kesadarannya. Salam hormat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait video ini dengan kalimat kata membunuh, menurut saya juga sudah termasuk pidana. Kalau misalkan Pak Jokowi mau tuh melaporkan, dia bisa termasuk pidana tuh, karena sudah menyangkut mengancam pribadi seseorang.
Menanggapi video tersebut, kita tidak perlu menjawab secara akademis. Kalau kita jawab secara akademis, pemikiran mereka tidak akan sampai untuk menyerap dan menyimpulkan yang kita sampaikan. Jadi, apakah kita harus menanggapi? Tidak perlu terlalu capek menanggapi orang-orang yang kita jelaskan tidak akan menerima, kan gitu. Karena kenapa ya? Ya, sudah menggunakan dalih-dalih agama untuk menyerang seseorang itu juga salah, apalagi menuduh seseorang pribadinya gitu loh, itu juga termasuk salah. Tidak dengan data, tidak dengan fakta, kan gitu. Dia hanya mungkin katanya, isunya yaitu berputar di lingkaran kata template yang sering mereka gunakan. Jadi untuk kita santai sajalah, mending ngopi. Hai, untuk ibu yang secara lahiriah pakai kerudung, saya yakin Anda ini adalah korban dari para gelandangan politik, ya, yang selama ini bisanya cuma teriak-teriak, berkoar-koar, yang selama ini bisanya cuma menghujat, mencaci maki, yang selama ini sebenarnya mereka itu orang-orang yang tidak punya kontribusi pada negara ini. Yang selama ini mereka itu sebenarnya cuma mencari jabatan, kedudukan, tapi tidak pernah kesampaian. Dan saya yakin, kamu itu adalah juga korban dari Anies yang mewacanakan adalah perubahan akhlak, perubahan mental, dan kamulah contohnya orang yang sudah kenal. Dan alhamdulillah Allah masih menyelamatkan negara Indonesia dari orang-orang yang ingin merubah akhlak dan moralnya yang telah diturunkan oleh para kaum Yaman. Dan dari melihat orasi kamu, Anda ini kayaknya juga pengikutnya si Rizik Syihab. Bu, apa kontribusi kamu itu maupun Pak Jokowi buat negara ini? Anda itu siapa? Jangan asal bacot, jangan asal mangap. Negara ini negara hukum. Kalau Anda punya bukti, punya data lengkap, silahkan ajukan. Ya, jangan teriak-teriak di medsos. Dan untuk kamu TikTok, ya, kamu bisa beroperasi di Indonesia itu adalah di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Orang yang mau begini, orang yang teriak-teriak mau membunuh presiden, masih juga kamu tayangkan. Apa maksud kamu? Kamu ini, TikTok bisa operasional di Indonesia adalah saat Presiden Jokowi menjabat. Mendapat perizinan dari Presiden Jokowi. Tapi orang yang hujat, menghina, bahkan sampai teriak-teriak mau membunuh, masih juga kamu tayangkan. Saya nggak ngerti sama kamu TikTok. Sedangkan kalau saya baru saja komentar, ya, membalas komentar atau hinaan hujatan dari orang-orang pembenci Pak Jokowi, langsung kamu hapus. Tapi orang teriak-teriak mau bunuh Pak Jokowi, kamu biarkan tayang di TikTok. TikTok, kamu ndak punya legacy apa-apa di Indonesia. Ya, tunggu kepemimpinan Pak Prabowo nanti. Sekali ada orang menghina, menghujat, pasti masih kamu tayangkan, pasti kamu akan tutup gulung tikar untuk tayang di Indonesia. Dan untuk kamu ibu, hati-hati jaga mulutmu ya Bu ya. Kasihan anak cucumu, ya. Anda jadi provokator. Ibu dibayar berapa? Dan apa kontribusi ibu untuk negara ini? Sampai-sampai ibu berani merucap mau membunuh Jokowi. Salam waras Bu, segala sadar. Ya, kasihan anak cucumu, kasihan mereka udah teracuni otakmu oleh omongan ibu sendiri. Paham ibu?